Udah malam tapi tetap semangatnya semangat pagi. Pagi. Oke, mantap. Mana nih yang kemarin sudah mendapatkan award nih, mana wajahnya? Oke, happy banget ya. Sekarang kita sudah memasuki ke fase kedua, dan di hari ini teman-teman kita akan masuk kepada journey dan juga misi kita di fase berikutnya itu seperti apa. Nanti akan dipaparkan langsung oleh Coach Indrawan Nugroho. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu teman-teman, semoga pembelajaran di hari ini berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, sudah siap teman-teman untuk kita mulai melihat misi kita di fase berikutnya? Coba boleh dikasih emoticon jempol ya teman-teman. Oke, mantap. Franklin ya. Rojudin juga sudah ready. Oke, sip. Kalau gitu langsung saya izin memanggilkan Coach Indrawan Nugroho. Selamat malam, Coach. Halo, malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari tidak ada masalah dengan pengadaan. Sehat, Mas Indra? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya udah ini ya, Mas. Udah membaik. Mulai kembali lagi. Oke, siap. Coach Indrawan, saya persilakan, Coach. Oke, baik teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang banget ketemu lagi sama teman-teman semuanya di sini ya. Ini hujan lebat banget nih di rumah saya, jadi agak dingin. Dan mudah-mudahan di teman-teman semuanya juga walaupun mungkin hujan tapi aman ya, semuanya terkendali. Termasuk sinyalnya mudah-mudahan aman juga. Karena biasanya kalau lagi hujan itu sinyalnya agak naik turun. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan dari sinyal, untuk sementara dimatikan dulu kameranya, nggak apa-apa. Nanti pas lagi kita diskusi, ngobrol, nanya, nyalain lagi boleh ya. Oke, tadi Kak Yayan udah mengatakan bahwa malam hari ini adalah town hall session. Jadi saya tidak akan memberikan sebuah materi, saya ingin memberikan arahan tentang langkah berikutnya dari perjalanan teman-teman semuanya nih ya di fase kedua dan ketiga. Bahwa nanti di ujung ada beberapa informasi atau konten lah yang mungkin disebut yang saya ingin sampaikan, yes. Tapi yang lebih banyak sebenarnya arahan besar tentang next step-nya apa. Nah, memulai town hall ini yang sekali lagi karena town hall nggak terlalu lama, mudah-mudahan waktu yang kita alokasikan supaya teman-teman bisa langsung taking action nantinya ya. Memulai town hall ini saya ingin ucapin apresiasi sebesar-besarnya bagi teman-teman semuanya nih yang kemarin pas saat pitching tuh bener-bener persiapannya tuh matang banget ya. Bener-bener semuanya dipikirin dari activity-nya, dari profit modelnya, kemudian juga rules ya, rules and rules-nya, dan sampai kepada prototipe-nya ya. Jadi gambar wujud dari metaverse kayak gimana, objeknya kayak gimana gitu ya. So senang banget melihat keseriusan teman-teman semuanya. Ya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada fase kedua akan bertumpu pada apa yang teman-teman sudah buat. Ya, ini sebenarnya saya udah sampaikan berkali-kali dalam kesempatan yang berbeda-beda. Nah, ini malam hari ini menegaskan kembali saja ya apa yang akan kita lakukan next. Nah, saya izin share slide. Saya nggak punya banyak slide supaya bisa lebih to the point aja ya. Nah, ini misi yang kita udah jalanin sekarang nih, ya misi 1 nih. Di mana teman-teman menciptakan metaverse world concept berupa prototype untuk specific use cases. Jadi teman-teman mulai kan kemarin dengan membuat ini ya, canvas ini ya. Jadi berangkatnya dengan siapa nih yang jadi customer-nya. Anda buat ini untuk siapa metaverse-nya. Nah, use case-nya harus jelas. Problem apa yang Anda ingin selesaikan dengan metaverse Anda itu. Kemudian bagaimana metaverse itu bisa menjadi solusi. Nah, kemudian teman-teman mengeksplorasi nih. Ketika udah punya konsep besar tentang desain metaverse-nya dan teman-teman yakini itu bisa menyelesaikan masalahnya, maka saatnya kita mulai ngebangun blueprint dari metaverse-nya. Ya ekosistemnya gimana, experience di dalamnya gimana, kemudian juga ekonomiknya gimana, sampai kepada environment kayak gimana.
Nah, teman-teman udah ngisi ini, udah buat ini, udah present ini. Artinya saat ini teman-teman sudah kebayang nih dalam satu timnya ya, dalam setiap squadnya bahwa gue di dalam imajinasi gue pengen banget buat metaverse yang kayak gini. Dan waktu pas pitching kemarin udah sempat dapat feedback, pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menajamkan desain dari metaverse-nya. Nah, saya juga berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya pada fase sekarang ini sudah benar-benar akhirnya memahami gitu secara konkret ketika ada orang ngomong metaverse itu ya kayak gini gitu. Metaverse itu bukan cuma sekedar virtual reality di mana aku ngebuatin sebuah rumah kita bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Aku ngebuatin sebuah ruang pameran di mana orang nanti bisa mamerin mobil-mobilnya gitu. Bukan hanya virtual reality tapi ya the whole complete set sebuah dunia yang di dalamnya ada aktor-aktornya, yang ada interaksi di dalamnya, ada aktivitas yang menciptakan nilai, ada uang atau ekonomi yang berputar, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi keunggulan nanti dari teman-teman dibandingkan rekan-rekan yang lain yang bisa jadi karena nggak ikut program ini akhirnya tahunya metaverse ya cuman VR aja atau AR aja. Ternyata enggak gitu. Dan teman-teman juga makin menyadari bahwa kalau misalnya metaverse ini nanti akan benar-benar terwujud dalam 5-10 tahun ke depan, maka ini harus keroyokan. Bayangkan ya kalau yang teman-teman buat sekarang itu kan misalnya di sini ada berapa? Ada sekian belas squad ya. Nah itu teman-teman semuanya imagine kalau masing-masing dari teman-teman itu buat metaverse sendiri-sendiri dan antara metaverse yang kalian buat dengan metaverse yang teman-teman kalian buat itu nggak nyambung gitu. Nggak bisa tuh avatarnya kalian pindah ke tempat sana gitu ya. Itu ya artinya kan ya itu bukan metaverse yang diinginkan. Itu cuman kayak aplikasi yang berdiri sendiri. Itu nggak akan creating value. Gitu. Maka imagine bahwa nanti ke depannya siapapun yang mencoba membuat dunia itu sebenarnya dunia itu akan dibangun dalam satu metaverse yang saling berkaitan. Ya, jadi Anda mau buat dunia model kayak kamar bermain, mau buat dunia yang itu kayak kampus sekolahan, mau buat dunia kayak shopping mall, nggak ada masalah. Tapi dunia-dunia yang teman-teman buat itu terintegrasi, nyambung, karena berada di dalam satu ekosistem metaverse tunggal yang semua orang punya akses ke sana. Sehingga avatarnya teman-teman bisa main ke mall-nya teman yang lain. Nah, habis main dari mall teman yang lain, pergi ke kampus digitalnya teman yang lain. Nah, so itulah metaverse teman-teman semuanya. Ya. Nah, kenapa kita gunakan Roblox ya? Sebentar lagi kita akan masuk ke Roblox karena Roblox sebenarnya memungkinkan itu. Karena dia satu platform besar, nanti masing-masing teman-teman bisa ngebuat metaverse sendiri-sendiri. Nah, avatarnya pun bisa dibawa-bawa nih dari satu metaverse ke metaverse yang lain. Ya, oke, itu dulu nih teman-teman nih. Aku sekaligus merecap, menggarisbawahi apa yang teman-teman sudah capai dan appreciate untuk keseriusan teman-teman semuanya. Dengan harapan teman-teman sekarang sudah benar-benar paham, oh itu yang dimaksud metaverse. Maka kalau mulai sekarang teman-teman pengen investasi pada diri teman-teman sendiri untuk melengkapi skills yang nantinya bisa sangat kepake ketika metaverse benar-benar terwujud, teman-teman udah kebayang. Ya, yang ngambil ekonomi di sini, ngambil sastra di sini, ada psikologi di sini, mungkin ada kedokteran juga di sini, ya, atau akuntansi di sini, yang memang basisnya bukan basis IT atau basis software, programming, bukan. Teman-teman bisa mulai ngeliat nih bahwa aku juga bisa punya peran di metaverse itu. Ya, dan peran yang teman-teman ambil yang aku sebutin tadi ya, sastra, ekonomi, akuntansi gitu. Itu perannya bukan peran remeh-temeh gitu, tapi peran kunci. Nah, teman-teman bisa ngeliat kan kalau di kanvas ini kan, wow, so many rules yang memang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah metaverse dan teman-teman semuanya punya tempat di sana. Ya, oke. Nah, setelah teman-teman sampai pada fase sekarang ya, di misi yang pertamanya udah selesai ya, ini misi pertamanya. Teman-teman udah selesai, kan sudah deliver pitch on the metaverse concept dan udah approve dari expert panelis ya, mungkin dengan catatan-catatan. Berarti misi ini udah terwujud. Nah, sekarang saatnya kita pindah ke misi yang berikutnya. Nah, ini saya kotakin bareng aja untuk misi 2 dan 3 karena journey-nya tuh nyambung banget. Ya. Nah,
Kita akan bahas satu persatu ya untuk misi kedua apa, misi ketiga apa. Misi kedua fokusnya adalah creating 3D object dan belajar bagaimana menjualnya ke publik. Deliverables-nya yang teman-teman harus nanti bisa sajikan, buktikan adalah menjual setidaknya 3 3D object di Roblox Marketplace. Nah, ngomong-ngomong jualan di Roblox Marketplace, itu ya karena waktu kita agak singkat ya, sometimes itu agak hoki-hokian juga ya, karena memang jumlah objeknya tuh banyak banget yang ada di sana. Sehingga orang tuh pilihannya tuh banyak. However, tetap kita akan men-challenge teman-teman semuanya untuk supaya bisa ada objeknya yang terjual. Kenapa? Karena ketika ada orang yang beli, ya, yang beli 3D objeknya teman-teman, berarti itu bukti konkret, otentik, objektif bahwa yang teman-teman buat itu punya value, punya nilai. Kita bisa ngebuat sesuatu yang keren banget, bagus banget gitu ya, dan kita bilang ke orang-orang, iya lucu ya, bagus ya, tapi kalau nggak ada yang beli ya berarti sebenarnya nggak bagus kan gitu kan ya. Jadi itu alasannya kenapa di dalam dari Deliverables itu kita minta teman-teman harus bisa berupaya untuk menjual. Ya. Karena tujuannya itu, untuk bisa memiliki ukuran bahwa karya 3D-nya teman-teman itu punya value, punya nilai. However, sebenarnya yang lebih penting itu bukan jualannya. Yang lebih penting itu bagaimana teman-teman bisa, pertama, secara teknis membuat 3D object itu kayak gimana. Ya, nggak usah Anda benar-benar canggih, jago, mahir, nggak usah lah. Kalau misalnya Anda jago, canggih, mahir karena emang teman-teman semuanya memang sukanya di situ, memang pengen nanti ke depan berprofesi di situ, ya alhamdulillah itu bagus, keren. Tapi kalau teman-teman semuanya, waduh mas aku kan dari sastra nih, nggak tahu nyambung nih sama begini-begini, ya tetap harus buat supaya teman-teman paling nggak tahu, oh gitu tuh buat 3D objeknya. Ya, ketika teman-teman nanti beneran kerja di perusahaan metaverse atau mulai bangun metaverse, teman-teman bisa aja sih nanti mengoutsource-kan. Udah deh yang ngerjain itu lu aja gitu. Ya, karena kan lo emang sukanya itu kan, passionnya itu, memang profesinya di situ, kaliannya di situ. Kalau gue nanti yang ngedesain gimana ekonomi berputar aja deh. Kalau ngebuat-buat yang 3D-nya lu aja. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan itu dalam dunia nyata kan gitu kan. Nggak mungkin semuanya buat 3D objek kan, harus ngambil peran yang lain. However, namun demikian di dalam program ini teman-teman tetap kita minta untuk belajar membuat 3D objek. Ya, nggak harus bagus, yang penting bisa dulu. Nah, harapannya ada teman di dalam satu squad Anda yang memang sukanya buat 3D objek. Jadi paling nggak ada yang bagus deh gitu dalam satu squadnya ya. Oke? Oke. Nanti aku akan jelaskan bagaimana prosesnya ya. Ini aku mulai dari yang gedenya dulu. Nah, bedanya antara misi kedua dan misi ketiga adalah kalau misi kedua memang kita mulai dari yang simple dulu. Ya, Anda bisa buat kursi. Nah, Anda bisa buat pohon misalnya. Nah, itu kan objek ya. Bisa buat gelas, bisa buat skin baju dari avatarnya. Nah, itu kan 3D objek kan ya. Kita mulai dari situ. Nah, lama-kelamaan ketika teman-teman sudah mulai familiar dengan fitur-fitur yang ada di Roblox Studio, udah mulai paham, oh gini tuh flow-nya, maka teman-teman akan kita extend bukan cuman sekedar ngebuat 3D objeknya, tapi juga membuat environment-nya. Teman-teman buat landscape-nya. Ya. Jadi yang teman-teman ingin buat itu gimana settingannya di hutan. Oh, kalau hutan berarti kan nanti harus banyak pohon, ada rumput gitu ya. Atau di kota berarti ada gedung-gedungnya gitu. Nah, itu landscape-nya teman-teman buat. Ya. Termasuk ada NPC-nya nanti, ada non-playable character. Ya, jadi ada karakter-karakter avatar-avatar yang itu tuh nggak ada orang di baliknya yang memainkan, tetapi Anda bisa berinteraksi dengannya. Ya. Sampai kemudian, nah di misi ketiga, teman-teman harus bisa ngebuat apapun desain dari metaverse sederhana itu, yang landscape-nya jelas bentuknya kayak gimana, ada objek-objeknya di dalamnya, ada avatar-avatar di dalamnya, itu harus ada activity. Harus ada sesuatu yang fun, yang seru, sehingga nanti orang mau datang ke metaverse teman-teman dan main di situ. Mau berinteraksi dengan orang yang ada di sana. Merasa dapat value di sana. Maka teman-teman nantinya akan belajar tentang game mekanik. Jadi teman-teman akan ngebuat sebuah game sederhana yang itu merepresentasikan aktivitas kunci dari metaverse yang teman-teman udah desain. Ya, harapannya game itu akan ngebuat orang jadi betah ada di sana,
orang jadi mau eksplorasi, ya, sehingga dari situ dapetin value. Nah, maka di misi ketiga itu lebih kompleks dibandingkan misi yang kedua. Misi kedua fokusnya hanya pokoknya kamu buat 3D objeknya dulu deh. Habis itu naik lagi bangun landscape-nya kayak gimana. Yang ini udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi kan cuma prototipe yang teman-teman buat, ya toh? Prototipe dari landscape-nya kayak gimana atau space istilah saya kemarin. Kemudian juga prototipe dari objek-objeknya kayak gimana. Nah, itu akan dibuat landscape, objek, termasuk avatar-avatarnya, non-playable karakternya itu akan dibuat objeknya itu pada misi kedua. Misi ketiga udah bicara tentang activity, interactions, ya, engagement. Engagement itu artinya seberapa orang tuh merasa seru banget deh ketika ada dalam metaverse teman-teman. Nah, ini membutuhkan game mechanics. Ya, ini relatif lebih kompleks. Ya. Nah, harapan kita nanti di misi yang ketiga, ini aku bocorin sampai misi ketiga ya, supaya teman-teman kebayang nih ujungnya itu mau kemana sih gitu ya. Harapan kita paling nggak ada 100 returning visitors a week. Waduh, jadi teman-teman undangin tuh ya, teman-teman di kampus. Jadi bayangkan, misalnya kan kamu misalnya dalam kelompok tuh kan ada 5 orang. Ya, masing-masing undang 20 temennya di kampusnya masing-masing deh untuk main ke metaverse teman-teman semuanya. Berarti kan di total udah 100 orang dong bisa datang jadi pengunjung kan. Seminggu loh, nggak susah lah mestinya ya. Adik, kakak, tante, om juga ajak aja main ke sana gitu ya. Nah, harapannya di situ ada kata-kata returning visitors. Artinya karena mereka suka, nanti mereka ajak temennya yang lain dan balik lagi untuk main lagi di metaverse teman-teman semuanya. Ya, dan hopefully ada 5 leads to potential sales. Nah, ini sangat tergantung dari metaverse teman-teman ya, teman-teman. Metaverse-nya apakah memang ada sesuatu yang ingin dijual nanti? Paling nggak kalau ada orang yang bilang ini lucu deh, nanti kalau beneran udah jadi gue mau beli deh. Karena kan dalam waktu singkat nggak mungkin, ya bisa jadi ya susah bagi teman-teman untuk ngebuat barang yang siap dijual dengan serius ya. Tapi paling nggak teman-teman bisa nunjukin niatnya nih, gue mau bangun begini. Kira-kira kalau gue bangun begini lo mau nggak beli, mau nggak bayar, mau nggak make. Nah, kalau ada 5 orang yang bilang, wah beneran lo buat begitu, boleh deh kalau misalnya lo beneran bisa buat begitu, nanti gue mau bayar nih, gue mau beli nih. Ya, kalau ada 5 orang ngomong begitu, berarti itu menjadi indikator bahwa memang metaverse yang teman-teman buat itu memang punya value gitu. Ya, jadi kalau misi 2 itu objek 3D-nya berarti punya value kalau dibeli sekian Robux gitu misalnya di marketplace. Kalau di misi ketiga, ketika orang main ke dalam metaverse teman-teman, balik lagi ngajak teman-temannya lagi, dan ketika ditawarin sesuatu, kemudian mereka nggak langsung beli karena barangnya belum ada ya, tapi paling nggak menunjukkan niatan untuk membeli seandainya itu udah ada. Nah, itu udah bisa menjadi indikator bahwa memang metaverse teman-teman emang bagus gitu. Ya, oke. Nah, sekarang gini. Kita ngomong agak teknis sekarang ya. Gak mungkin ya dengan waktu yang bukan nggak mungkin lah. Saya nggak suka dengan kata nggak mungkin. Tapi gini, akan sangat sulit. Nah, itu aja. Akan sangat sulit kalau dalam waktu yang singkat ini teman-teman benar-benar mewujudkan secara lengkap desain metaverse yang kemarin udah dipicingkan. Ya, karena itu akan membutuhkan orang yang mungkin agak banyak dengan waktu yang juga lebih banyak gitu ya. Dan semua activity dan rules-nya itu juga mungkin kompleks gitu ya. Sehingga bagi teman-teman yang baru mulai belajar membangun metaverse di atas Roblox itu pasti akan sulit. Jadi ini yang akan kita lakukan. Yang kita ingin ajak teman-teman lakukan adalah membuat apa yang disebut dengan MVP, minimum viable product. Ya, jadi yang teman-teman akan wujudkan, bangun secara real di atas platform Roblox itu bukan keseluruhan metaverse lengkap yang teman-teman pitchingkan. Ya, karena itu akan sangat susah sekali. Yang kita harapkan teman-teman adalah membangun MVP dari metaverse yang teman-teman pitchingkan. MVP itu apa? MVP itu adalah sebuah versi dari produk ya, yang itu secara fitur sangat simpel, sederhana, tapi cukup untuk bisa ngebuat orang jadi ngebayangin, oh yang lo mau tawarin ke gua tuh itu toh. Sehingga dari situ nanti kita bisa dapetin feedback. Ya, nah jadi misalnya kemarin misalnya yang aku ingat ya dalam pembahasan itu ada sebagian dari teman-teman misalnya buat MVP-nya itu kampus misalnya.
Ya. Nah, kalau kok MVP, sorry. Metaverse-nya kampus gitu. Niatnya gitu, kampusnya tuh ada lapangan basketnya, apa, ada laboratoriumnya, ada tempat untuk astronominya, ada ini gitu kan. Wah, itu kan gede banget kan. Nah, MVP itu begini. Oke. Apa experience kunci yang harus kita hadirkan yang itu tuh simple, mudah, buatnya nggak pakai lama, tapi cukup untuk bisa mewakili kayak gimana sih rasanya belajar di kampusnya yang teman-teman ingin bangun. Kan kalau sekedar cuman nyicip, oh kayak gini ya belajar di kampus kamu. Misalnya gini ya, saya misalnya let's say mau ke Singapura gitu misalnya, atau ke Harvard misalnya, saya ingin ke Harvard ya, jangan nanggung-nanggung ya. Saya pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah di Harvard. Kan saya nggak perlu masuk ke semua gedung fakultas kan. Saya nggak perlu masuk ke semua ruangan yang ada di sana kan, enggak. Untuk cuma sekedar ngerasain, oh kayak gini tuh rasanya kuliah di Harvard, saya cukup menghadiri satu class session di Harvard. Karena di Harvard apapun jurusannya relatifly ya kayak gitu ya, pasti ada perbedaan lah ya. Orang teknis, kedokteran, sastra itu pasti akan beda lah ya experience-nya. Tapi secara umum suasananya, dosen-dosennya, model pembelajarannya, ya secara umum agak mirip-mirip deh. Maka daripada saya ngebuat metaverse Harvard lengkap, ya semuanya ada, ya saya akan membuat MVP-nya aja, minimum viable product. Itu kata-katanya ada kata minimum, sesuatu yang paling simple, paling sederhana, yang paling minimum aja deh. Tapi itu cukup untuk supaya membuat orang bisa ngebayangin, oh yang lo mau tawarin itu toh. Nah, cukup itu berarti viable ya. Viable itu artinya ini bisa apa namanya? Bisa kepake. Itu viable. Jadi ada produk yang bisa kepake pada saat ini walaupun itu sangat sederhana sekali, tapi cukup untuk ngebuat saya bisa ngebayangin sebenarnya yang kamu tawarin apa. Nah, jadi balik lagi. Alih-alih saya ngebuat kampus lengkap dengan semua fakultas, dengan semua jenis kelas, ruangan, dan juga ada tempat olahraga, tempat permainan, ada tempat nongkrongnya, ada kantinnya, saya cukup ngebuat satu kelas aja. Jadi landscape yang saya buat adalah sebuah classroom, ya, yang mana nanti orang bisa datang ke classroom itu dan ngerasain sendiri kayak gimana sih pembelajaran di metaverse-nya Harvard itu. Nah, dengan dia masuk ke dalam satu classroom itu aja dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana, dia bisa menyimpulkan ini. Oh, kayak gini ya metaverse Harvard yang kamu maksud ya. Nah, gitu. Ya. Dia nggak perlu nyobain tadi kantinnya atau nyobain lapangan olahraganya. Kenapa? Karena kantin dan lapangan olahraga itu kan sifatnya sesuatu yang tersier. Jadi ya namanya kuliah ya belajarlah utamanya aktivitasnya. Kalau kan tapi kan kita perlu nongkrong makan. Ya iya, namanya juga manusia. Kita kan perlu olahraga. Ya iya, tapi kan orang daftar kuliah di Harvard bukan supaya bisa nongkrong di kantin ya kan? Itu bukan fitur utama kantin, itu fitur tambahan. Itu fitur pelengkap. Tempat olahraga itu fitur pelengkap. Fitur utamanya apa dari metaverse Harvard? Ya belajar dengan dosen di Harvard, dengan teman-teman di Harvard. Itu kan. Nah, jadi kalian harus bisa menemukan nih, dari metaverse yang aku udah pitchingkan kemarin, fitur kuncinya itu apa? Ya udah fokus buat itu aja deh. Fitur-fitur tambahannya, pelengkapnya nggak usah dibuat. Nggak punya waktu. Ya, MVP, minimum viable product. Sebuah produk yang paling sederhana, paling minimum, tapi viable. Itu cukup untuk ngebuat orang ngerasain, oh ini toh maksudnya. Gitu ya. Dan dari situ nanti Anda bisa dapetin feedback. Setelah dia ngerasain sendiri, oh kayak gini ya kuliah di tempat kamu ya. Oke, kalau gitu gini deh, aku mau ngasih feedback nih, kayaknya bagusnya ditambahin ini deh. Kayaknya yang ini aku bikin bingung tuh nggak cocok nih. Nah, itulah namanya MVP. Jadi supaya memberikan contoh yang lain misalnya. Kemarin ada teman yang itu tuh untuk tes minat bakat itu ya. Jadi ada simulasi di mana nyobain berbagai profesi misalnya. Profesi tukang kayu, profesi dokter, profesi ini gitu. Nah, teman-teman nggak perlu semua profesi dibuat.
pilih aja satu profesi yang paling sederhana. Misalnya tes bakatnya itu ada 5 profesi gitu ya, atau 5 jenis aktivitas, sehingga dari 5 aktivitas itu teman-teman bisa prediksi kira-kira dia minat bakatnya kemana misalnya. Nggak usah buat 5-5-nya. Pilih satu aja dari 5 itu yang kalau dia udah nyobain yang satu itu, kebayang dia, oh kayak gini tuh experience-nya. Walaupun dia belum dapat full benefit-nya, ya karena ya memang harusnya 5-5-nya dilakukan, dari situ baru kita bisa kumpulin data untuk memutuskan dia minat bakatnya apa. Ya, tapi nggak masalah, karena kita lagi tidak buat produk, kita lagi buat minimum viable product. Maka dari yang 5 itu pilih aja satu yang cukup mewakili experience-nya kayak gitu. Ya, gitu. Nah, ketika udah pilih satu pun, mungkin kita nanti harus memilih lagi nih. Mungkin nggak semua aktivitas di situ kita jalanin. Ya, kita simplifikasi lagi. Pokoknya seminim mungkin yang bisa kita wujudkan dalam waktu singkat ini, yang itu cukup untuk ngebuat orang bisa, oh kayak gini tuh maksud lo. Itu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang saya kasih contoh. Supaya lebih visual. Nah, teman-teman itu pada saat diskusi nih sama kawan-kawan di dalam squadnya masing-masing ya, sebelum pitching ya, sebelum buat prototype itu, kita jadi buatnya nanti metaverse yang kayak gini ya, nanti aktivitasnya ada begini nih, nanti ada fitur begini, kita bisa begini-begini. Wah, terus ngomong dengan imajinasi yang luar biasa gitu kan. Nah, yang kalian omongin itu adalah imajinasi akan final produknya. Nah, bisa jadi imajinasinya tuh yang kayak di sini yang kanan nih. Donatnya itu udah lengkap lah ya, udah ada message-nya warna-warni gini. So, what you have in mind, apa yang teman-teman miliki di kepala itu adalah sebuah final product metaverse yang kayak gini nih Mas Indra. Oke. Nah, kemudian kemarin pada saat pitching kan, di kelas dengan saya itu saya bilang, oke, kalian harus buat prototype. Prototype itu bukan ngebuat final produknya, tapi ngebuat gambaran sederhana terkait dengan final produknya. Maka kayak gini, ya. Jadi teman-teman ya cukup coret-coretan pakai tangan aja nggak apa-apa, itu prototype. Ya. Nah, tentu aja prototype nggak bisa dimakan gitu ya, dan prototype itu ya nggak sebagus aslinya, tapi paling nggak prototype sehingga orang setidaknya punya persepsi yang sama tentang oh donat itu gitu toh. Baru tahu aku ya kalau tengahnya bolong itu kayak gitu maksudnya ya misalnya. Nah, jadi produk itu udah hidup nih selama ini di kepalanya teman-teman semuanya. Dan visi produk yang indah itu teman-teman udah wujudkan dalam bentuk prototype. Prototipenya udah dipitchingkan kemarin. Nah, sekarang saya minta teman-teman membuat MVP-nya. Ya. Nggak perlu MVP itu sebagus kayak final produknya. Secukupnya supaya orang tuh jadi oh donat itu bentuknya gini. So bayangkan ada orang yang belum pernah tahu apa itu donat. Hanya dibilangin donat itu adalah roti yang tengahnya bolong gitu. Kan nggak kebayang toh di kepalanya dia toh. Terus kita gambar prototipenya. Oh kayak gini toh bentuknya toh. Tapi tetap aja ini hanya konsep. Sebelum dia benar-benar pegang barangnya, nyobain rasanya, kan nggak ketahuan donat itu kayak gimana. Nah maka kita buatin MVP-nya. Ya. Setelah kita buatin MVP-nya begini yang memang belum lengkap ya, hanya fitur utamanya. Fitur utama itu apa? Ya adonan kuenya yang bentuknya tengahnya bolong. Kan itu fitur utamanya. Fitur-fitur tambahan misalnya ada message di atasnya, dikasih apa lagi di atasnya, macam itu kan fitur tambahan. Nggak usah ada. Yang paling basic aja. Donat itu basicnya ya cuman adonan kue yang dibuat tengahnya bolong. Udah cuman itu aja. Nah ini minimum viable product. Ya, nah sekarang gini cara mikirnya. Coba teman-teman bayangin nih. Yang teman-teman udah diskusikan dan sepakati dengan tim, visi produknya tuh kayak gimana sih? Metaverse-nya kayak gimana sih? Nah itu berarti yang sebelah sini. Ya. Nah kemudian teman-teman sudah tuangkan visi produk itu ke dalam bentuk prototype supaya bisa dipahami oleh panelis kemarin. Nah sekarang teman-teman kan saatnya akan ngebuat minimum viable product. Sesuatu yang paling minimalis, paling sederhana, yang itu mewakili produk yang kita maksud, dan walaupun sederhana, tapi cukup untuk ngebuat orang jadi bisa ngebayangin. Oh, kayak gitu. Ya. Nah, setelah kita tunjukin MVP ini kan, oh donat, oh gitu. Iya, waktu pas lo tunjukin prototipenya sih gue punya bayangan ya kayak gimana ya. Tapi gue baru bener-bener paham tuh setelah
Gue megang di tangan gue sendiri, adonan donatnya tengahnya bolong tuh, oh begini ternyata wujud aslinya ya. Iya ya. Walaupun kita bilang sebenarnya bro yang di bayangan gue tuh nggak kayak gitu, bayangan gue tuh lebih canggih lagi. Jangan buat produknya dulu, buat MVP-nya dulu. Karena dengan buat ini kita bisa dapat feedback-nya secara cepat. Ya, dan ini murah dan mudah. Gitu ya. Oke, so kembali lagi. Bayangin apa yang teman-teman ingin buat, metaverse lengkapnya, kemudian teman-teman harus putuskan MVP-nya seperti apa. Nah, itu. Aku udah contohin tadi ya. Bukan buat kampus gedenya, buat satu kelas aja. Yang mana di dalamnya ada aktivitas yang ngebuat orang jadi bisa, oh ini ya education di metaverse yang lo maksud. Alih-alih buat 5 aktivitas untuk cari bakat, Anda ambil satu aja activity, dan itu yang paling simpel, paling sederhana, sekedar supaya orang bisa, oh bentuk aktivitasnya kayak gini ya, untuk ngetesnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terakhir sebelum Q&A, slide-nya terakhir. Oh, by the way gini, teman-teman nanti akan ketemu dengan kakak mentor. Dan bersama kakak mentor, nggak malam ini ya, nanti Kak Yayan yang akan kasih tahu nanti kapan waktunya. Kalian akan ketemu sama kakak mentor untuk bisa memutuskan MVP-nya seperti apa. Jadi malam hari ini teman-teman pokoknya pahami dulu MVP itu apa. Nanti memutuskan kalau gitu MVP yang kita pengen buat untuk tim kita nih kayak gimana ya. Itu nggak usah sekarang bahasnya. Ya, nanti kalian akan kumpul dengan anggota squad-nya, kemudian dibantu oleh kakak mentor untuk mendesain MVP yang kita ingin buat yang kayak gini, Kak. Gitu. Oke. Nah, setelah kalian sudah mendesain nanti MVP-nya kayak gimana, baru nanti kalian akan ketemu sama kakak-kakak yang akan ngajarin membuat 3D object dan game di Roblox. Ada Kak George, ya, ada Kak Richie, banyak deh. Ya, termasuk juga kakak-kakak kita dari WIR juga nanti akan ikutan ya menambahkan wawasan kita tentang metaverse berbasis Roblox itu. Ya. Nah, namun sebelum ketemu sama kakak-kakak itu, sebelum teman-teman mulai nanti mendownload aplikasi Roblox, belajar fitur-fitur di Roblox, sebelum itu semua kalian harus udah jelas dulu buat MVP-nya kayak gimana. Sebuah MVP yang sangat simple, sederhana, tapi cukup mewakili fitur kunci dari produk metaverse yang teman-teman ingin buat. Sehingga orang bisa ngerasain. Ya. Nah, MVP itu harus didesain juga. Ya. Oke, sehingga nanti begitu pas masuk ke kelas dengan Kak George misalnya, udah mulai ngejelasin nih, oke yuk kita mulai belajar buat 3D object ya. Maka 3D object yang Anda akan buat itu adalah 3D object yang memang itu ada di dalam MVP yang kalian udah desain. Makanya desain MVP-nya harus sekonkret mungkin. Aku pengen nanti MVP-nya jadi buat ruang kelas ya. Ruang kelasnya itu ada meja, mejanya ada 4. Sorry, nggak usah pakai meja aja deh. Karena kita nanti kan ruang kelasnya tuh ceritanya bisa berubah-ubah kayak holodeck misalnya. Ya udah, pokoknya ruang kelasnya itu cuman kotak aja. Di tengah ada meja bundar dengan ada proyektor. Nah, kemudian nanti orang-orangnya akan duduk. Ada beberapa objek-objek yang kita taruh di meja di tengah itu supaya nanti jadi tempat diskusi lah. Gitu. Untuk nanti bisa jadi dibahas objeknya. Objeknya apa aja? Oh, sampai itu. Oh, objeknya harus ada laptop, di atas meja itu harus ada mug, harus ada vas bunga. Nah, itu. Jadi MVP-nya itu benar-benar kalian desain sedetil mungkin. Pada saat mendesain MVP, kalian juga harus tanyakan pada diri kalian sendiri. Ketika gue udah buat nih MVP yang kayak gini, yang landscape-nya kayak gini, atau ruangannya kayak gini, yang ada objeknya begini, dan nanti ada NPC-nya, non-playable karakternya ada di sini nih, taruh di sini nih, gitu ya. Habis itu nanti gue akan buatin activity nih. Dimana ketika ada orang masuk, nanti begitu masuk dia akan ada papan, dia nanya dulu nih. Baca dulu papannya. Pergi ke ruangan sebelah sana. Tekan tombol warna merah untuk memulai. Dia jalan, tekan merah, baru memulai kemudian gamenya gitu. Jadi kalian ngebuatin MVP-nya tuh sampai sebegitunya. Ya, harus konkret, harus detail, harus lengkap, termasuk activity di dalamnya, roles and rules-nya, itu harus sampai begitu, ya. Nggak perlu yang lengkap semua metaverse ya, saya ulangin lagi ya, hanya MVP-nya aja. Tapi di MVP itu kalian harus jelas banget dulu, sepakati dulu di dalam kelompok.
digambar lagi, dicoret-coret lagi buat sketsanya. Oke, MVP kita ini sebuah taman. Ya, taman. Nanti di dalam taman itu ada perosotan, ada tempat ini. Nah, itu ada gambar. Nanti aktivitinya ini aja. Orang masuk nanti mulainya dari titik ini nih. Nanti ada panduan ke sini nih. Nanti dia harus melakukan ini nih. Nanti ketemu sama ini dan NPC ini bisa ngobrol ini. Nah, gitu. Itu Anda buat itu. Levelnya MVP, tapi di dalam MVP yang minimalis tadi itu lengkap semuanya. Ya. Kiki kan Dani. Ya, itu jelas aktivitinya, jelas apa aja objeknya ada di sana. Ya. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Oke. Ketika teman-teman udah nyusun itu, nanti bareng mentornya, itu yang akan dipakai sebagai rujukan teman-teman untuk mulai membuat metaverse di Roblox. Jadi ketika ketemu Kak George tadi misalnya ngajarin tentang buat 3D object. Maka 3D object yang teman-teman akan buat, nanti pasti Kak George kan akan ngajarin buat 3D object itu begini ya, kita uji coba ya, gimana udah paham? Oke paham Kak, aku udah bisa buat 3D object. Maka assignment-nya langsung adalah buatkan 3D object seperti yang kamu udah desain di dalam MVP kamu. Berarti aku harus buat meja bundar, aku harus buat vas bunga, aku buat laptop, karena memang desainnya begitu. Ya. Jadi semua bentuk assignment yang akan diberikan itu adalah assignment yang mana itu step by step teman-teman ngebuatin metaverse di Roblox. Ya, oke. Tadi belajar tentang apa? 3D object ya. Berarti kalian buat sesuai yang dari desain. Tadi vas bunga, laptop, mug dan sebagainya. Terus kalian belajar apa lagi? Belajar membuat landscape ya. Oh, berarti landscape itu bisa tamannya atau bangunannya gitu ya. Itu landscape. Nah, assignment-nya pasti gini. Oke, kalian udah tahu cara buat landscape, sekarang silahkan. Metaverse yang kamu tadi baru buat objeknya doang, sekarang bikinin landscape-nya. Wah, berarti Anda buat landscape nih, mau taman, ada pohon atau itu bangunan dan sebagainya. Oke, terus belajar lagi nanti sama Kak Ricci, gimana cara ngebuat non-playable karakter yang bisa diajak ngobrol. Ya. Jadi dia akan nanya gini, kita bisa jawabnya begini. Kalau jawabannya begini, nanti dia responnya begini gitu ya. Belajar nih, oh gitu tuh cara buat non-playable karakter. Habis itu langsung assignment-nya, sekarang silakan. Kamu buatin non-playable karakter di dalam metaverse kamu, sesuai dengan desain MVP-nya. Buat kayak gitu terus. Sampai nanti diajarin game mekanik. Ya. Interaksinya kayak gimana? Begitu diajarin langsung kamu praktekkan dalam membangun metaverse. Sehingga nanti semakin jauh kamu berjalan, semakin banyak kelas-kelas lecture, tutorial yang kamu ikutin, metaverse kamu makin lama makin jadi gitu. Awalnya cuma buat objeknya doang, kemudian buat landscape-nya, kemudian buat NPC-nya, kemudian mulai buat interaksinya. Ya, kemudian mulai buat misalnya cahaya mataharinya dibagusin lagi. Sehingga pada pertemuan terakhir, Tanat, kamu udah punya metaverse versi MVP-nya. Nah, itu yang kita pengenin. Ya. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang terakhir. Nah, ketika kamu nanti akan mendesain MVP kamu, perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai kamu salah mendesain MVP-nya. Yang di atas itu, yang dicoret itu, ini bentuk MVP yang salah. Jadi misalnya gini, cara ngelihatnya ya, tolong perhatiin ya teman-teman ya. Misalnya gini, MVP-nya adalah gue pengen ngebuat sebuah alat yang bisa membawa manusia pindah dari A ke B, misalnya gitu ya. Ini sebuah dunia ceritanya yang belum ada mobil gitu. Mobil tuh belum ditemukan pada saat itu. Gue pengen ngebuatin sebuah alat ya yang bisa mindahin orang dari A ke B. Dalam bayangan gue, alatnya itu harus nyaman. Jadi orang itu bisa duduk di sana, nggak panas, bisa bareng-bareng sama keluarga. Nah, jadi secara visi itu sebenarnya dia pengen buat mobil lah. Kurang lebih begitu. Visi produknya berarti ingin buat mobil. Ini sama kayak metaverse gue itu pengennya begini nih Kak. Nah ini yang nomor sini. Nomor 4 ini. Ya, metaverse gue pengennya begini. Nah, MVP itu bukan yang sebelah kiri ini. This is not MVP. Kenapa? Karena kalau ini kan ini. Pengennya sih asli, gue pengen buatnya mobil begini.
Nah, terus kita turunin nih, kita pretelin deh, kita buat lebih minimalis. Ya udah deh, nggak usah pakai atapnya. Tapi masih ada rodanya 2 dan masih ada engine-nya, mesinnya. Oke, buat lebih minimalis lagi. Oke, ya udah deh, engine-nya kita copot. Ya, jadi cuma ada roda 2 atau rodanya 4 ya ini, kemudian ada chassisnya. Minimalisir lagi. Ya udahlah rodanya doang. Nah, ini MVP yang salah. Kenapa? Karena roda ini kan nggak mewakili mobil, gitu loh. Roda ini nggak bisa gue pakai untuk mindahin gue dari A ke B. Nah, maka ini pengibaratannya gini, kalian mau buat MVP nih, metaverse-nya itu pengen buat kampus tadi. Terus akhirnya kamu justru malah ngebuat MVP-nya itu pintu masuk ke dalam kampusnya. Gitu. Jadi ada gerbang gede kampus metaverse. Wah, itu tuh kan keren. Itu kan mewakili kampus kita. Ya enggak kali. Kampus itu kan pada dasarnya kan bukan untuk pintu masuk. Kampus itu tempat di mana orang belajar kan. Nah, orang belajarnya gimana kalau lu cuman buat gerbang kampusnya doang? Nah, itu MVP yang salah. Ya, karena gerbang kampus tidak mewakili solusi yang kamu ingin tawarkan. Solusi kampusmu itu tidak terwakili oleh gerbang kampusnya. Itu salah. Itu ibaratnya kamu pengen buat mobil, terus yang kamu sajikan bannya doang gitu. Ya kan, emang kalau gue punya ban, gue bisa pindah dari A ke B? Ya enggak kan. Emang kalau misalnya gue ditunjukin gerbangnya, otomatis gue bisa belajar gitu kan? Enggak kan gitu. Ya ini yang salah ya. Jadi jangan buatnya begini. Jangan asal ambil satu elemen dari metaverse kalian, terus itu yang dibuat. Padahal elemen itu tidak mewakili solusi yang kalian ingin tawarkan. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya gini. Kalian pengen ngebuat kursi misalnya. Ya, kursinya ada senderannya, ada tempat resting untuk tangannya, kemudian ada kaki kursinya. Terus udah MVP-nya gini aja. Ya kita buat kaki kursinya aja deh. Kan itu kan minimalis kan. Jadi nggak perlu buat dudukannya, nggak perlu buat senderan kepalanya, senderan badannya, nggak perlu buat senderan tangannya. Kakinya aja dulu. Itu bener nggak tuh? MVP bukan tuh? Bukan. Kenapa? Karena kaki kursi itu bukan kursi gitu. Dan orang nggak bisa pakai kaki kursi untuk duduk kan. Fungsinya kursi kan untuk duduk. Nah terus MVP yang bener kayak gimana? Ya lu nggak usah kali senderannya pakai busa yang bagus, kemudian headrestnya juga mungkin nggak usah dibuatin headrest dulu deh gitu. Yang penting orang bisa duduk, ya udah buat bangku aja, nggak usah kursi gamers, buat bangku aja. Setidaknya orang kan bisa duduk, tujuannya tercapai kan. Oh iya, contohnya ada di bawah ini. Gue pengen ngebuat mobil sport kayak gini nih, ya nggak? MVP-nya gimana? Nah, kita ambil lebih minimalis. Ya udah deh, kalau mobil begini kan susah kita buatnya ya, modalnya juga besar, lama, butuh engineering tertentu. Udahlah, kita buat motor aja. Ya. Nah, ini kan tetap bisa membawa orang pindah dari A ke B kan, walaupun mungkin nggak seconvenient kalau mobil. Tarik lagi lebih minimalisir. Ya nggak usah lah pakai engine. Kalau cuma sekedar memindahin orang dari A ke B, kayak gini aja, model sepeda aja di kayu. Kan sama-sama, orang bisa naikin, bisa pindah kan. Nah, buat lebih minimalis lagi. Oh, kenapa nggak kita buat dia skuter modelnya? Ya, jadi rodanya kecilin aja, ya. Kemudian ada gagangnya di sini, skuter namanya nih. Ya, oke, bisa nggak diminimalisin lagi? Pokoknya ujungnya bisa ngebuat orang pindah dari A ke B. Udah kita buatin skateboard aja. Nah, skateboard ini, ya, ini bisa dibilang minimum viable product, cuman minimalis banget gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin buatlah kayak skuter begini. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi bayangkan kalau ini kan gue dikasih roda, pertama roda nggak mewakili mobil sama sekali dan ini nggak gue bisa pakai. Gue nggak dapat value dari roda ini. Tapi kalau skuter bisa ngebayangin, oh jadi kayak skuter yang lu pengen buat itu kayak skuter gini, cuman bedanya itu gue bisa duduk ya. Ya. Ada atapnya ya. Oh iya. Ya kayak gue paham lah yang lo maksud gitu. Kalau dikasih roda kan
Apa maksud lo kasih gua roda gitu? Gimana gue pakai roda ini untuk pindah dari A ke B? Kalau ini kan bisa. Bahkan kalau worst case scenario-nya buat ini aja, walaupun ini masih cemberut ya. Kok cuman gini doang, tapi nggak apa-apa. Kan ini super minimalis. Ya, oke, teman-teman semuanya. So, itu perjelasan saya tentang MVP. Next step-nya dari sekarang, kalian nanti akan ketemu dengan fasilitator, masuk ke dalam sebuah dengan mentor untuk sebuah workshop. Bersama dengan mentor, tugas kalian adalah mendesain MVP yang kalian ingin buat. Jangan kompleks-kompleks MVP-nya, buat sesimpel mungkin. Ingat gambar ini. Jadi jangan MVP-nya motor, bahkan sepeda pun jangan. Kalau memungkinkan skuter. Bahkan kalau pengen lebih sederhana lagi, ya udahlah modelnya begini. Skateboard aja. Apa bentuk yang paling sederhana yang bisa kita buat, yang itu cukup merepresentasikan gagasan solusi kita, yang itu wujudnya metaverse. Nah, itu kalian harus temukan. Ya, habis itu gambar, diperjelas ya, ekonomiknya kayak gimana, aktornya siapa aja, rules and rules-nya kayak gimana, activity-nya kayak gimana. Terus juga gambar landscape-nya ya, space-nya kayak gimana. Jadi persis teman-teman tuh balik lagi ke sini. Cuman ini dibuatnya yang versi MVP-nya. Ya. Jadi bukannya kampus besarnya, tapi satu ruang kelasnya, space ruangnya, space dari ruang kelasnya kayak gimana, objek yang ada dalam ruang kelasnya kayak gimana, ya, orang-orang yang nanti ada di dalam kelas itu siapa aja, ya, kemudian apa aktivitas di dalamnya. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang bisa dijual, apa yang ada dijual di situ, gitu. Jadi kembali lagi ke sini, cuman bedanya skopnya sangat kecil, sangat minimalis, MVP. Dan apapun yang teman-teman desain di sini harus nanti bisa terwujud di platform Roblox dengan waktu yang tinggal 2 bulan ini aja. Ya, so jangan merepotkan diri dengan buat MVP yang terlalu canggih. Justru yang paling simple, paling sederhana. Daripada nanti kalian begini, kalian tuh pengennya idealis banget, akhirnya kalian tuh objeknya banyak yang pengen dibuat, landscape-nya itu juga susah buatnya, NPC-nya banyak, rules-nya terlalu ribet, sehingga akhirnya yang lain udah bisa melaunching metaverse-nya, udah mulai ngundang teman-teman, mainnya ke metaverse gue yuk, dan udah mulai dapat feedback nih, kalian masih bingung, masih belum selesai ngebangun objeknya, masih belum beres ngebangun landscape-nya, game mekaniknya belum tuntas. Kenapa? Ya karena kalian buatnya susah sih, ribet. Ya, nggak kekejar akhirnya. Nah, jangan yang kayak gitu. Ya. Jadi jangan yang ideal, yang paling realistik, yang paling memungkinkan, yang paling minimum selama orang bisa ngalamin, bisa ngerasain sendiri kayak gitu tuh. Metaverse yang utawarin. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, masih ada waktu, mungkin 10 menit kalau seandainya ada pertanyaan, monggo silahkan. Oke, langsung dari Dava. Ada pertanyaan, silakan Dava. Terima kasih dari ini ya, langsung juga dari Mas Indra. Sebelumnya perkenalkan, saya David Pradi dari Squad 5. Izin bertanya ya, terkait MVP yang kita ingin buat ke depan ya, karena kita sama-sama tahu tadi setelah kita dipaparkan soal MVP, kita memahami kalau misalnya MVP itu bentuknya kecil gitu ya, bentuknya kecil dan juga ada batasan-batasan di mana itu bisa dikatakan cukup, sehingga kita nggak punya banyak waktu dan juga nggak punya banyak space untuk berinovasi di dalamnya gitu, karena tempatnya terbatas gitu. Sedangkan kita punya banyak ekspektasi, punya banyak idealisme, sehingga kan kita juga mikirnya produk kita atau metaverse itu bakal best atau bakal jadi yang terbaik ketika ide satu dengan ide yang lain itu terkoneksi gitu ya, ketika semuanya ada gitu. Sedangkan di sini kita diminta atau di-challenge untuk mengambil yang terbaik. Nah, ketika menentukan kayak aktivitas atau kayak experience yang terbaik itu, apakah ada metode tertentu gitu, Coach Indra? Soalnya ketika kita buat MVP ini kan kita juga harus memastikan agar MVP ini benar-benar membuat customer tertarik juga nanti ke depannya. Jangan sampai kita udah menentukan kayak metaverse-nya, udah menentukan kayak experience-nya, tapi loh kita buat MVP-nya tapi orang-orang malah nggak tertarik gitu. Padahal ini idenya bagus gitu. Begitu. Iya, makasih pertanyaannya bagus ya.
Dan itu tipikal ya, ketika kita punya bayangan gue pengen membuat yang metaverse yang kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma metaverse sih. Ini kejadian di hampir semua klien saya tuh begitu. Wah, gue punya ide buat begini nih coach, gue begini gini. Terus begitu gue minta, oke lo buat MVP-nya ya yang paling sederhana, dia nggak terima gitu. Loh, ide gue bagus, kenapa gue harus pretelin jadi cuman begitu doang? Nanti orang ngelihatnya ide gue sederhana dong. Padahal gue bagus idenya gitu. Ya gue maunya orang ngelihat gue hebat, orang ngelihat ide gue tuh bagus gitu. Maka gue pengen ngebuatin semuanya lengkap. Apa yang terjadi ketika mereka nafsu pengen buatin semua lengkap, malah nggak ada yang beres gitu. Nah, MVP itu tujuannya bukan untuk kita menunjukkan kepada orang lain complete vision dari ide kita, bukan. Ya. Tujuannya bukan itu, bukan untuk mengimpress orang. Ya. Bukan. Tujuannya cuma satu. Kita ingin nguji apakah basic functionality atau basic solution yang kita ingin tawarkan itu benar-benar works apa enggak. Itu MVP. Ya. Contohnya misalnya ya, Zappos itu e-commerce yang jualan sepatu itu ketika dia buat MVP itu dia cuma buat e-commerce sederhana banget, ya, nggak bagus, nggak dengan desain yang sangat cakep dan sebagainya, enggak. Bahkan sepatunya itu dia nggak punya produknya, jadi dia pergi ke toko sepatu difotoin tuh sepatu-sepatu di toko itu, kemudian fotonya ditaruh di dalam websitenya dia yang sederhana, gitu. Kalau kita tanya kepada foundernya, emang lo pengen buat website kayak gitu? Ya enggak kali, kata dia. Malu-maluin banget. Gue pengennya itu website gue begini-gini, produknya juga harus gue package begini-begini sebagainya gitu. Tapi kalau dia nunggu website-nya jadi bagus lengkap dengan produknya dia beli semuanya, kelamaan. Ya. Karena tujuannya adalah learning. MVP itu tujuannya learning, bukan untuk impressing people, bukan untuk nunjukin ke orang ide lengkap kita tuh kayak gimana, bukan. Hanya untuk learning. Maka si pemilik Zappos itu ngebuat dengan cepat, kalau nggak salah dia nyebutnya tuh cuman dalam semalam dia buat website sederhana. Di masa itu ya, di mana website itu agak susah buatnya. Dia buat website sederhana, dia ke toko sebelah, difoto-fotoin, fotonya ditaruh di websitenya, besoknya langsung di launching. Kenapa? Karena dia sekedar pengen nguji dua hal. Ada nggak sih orang yang mau beli sepatu online? Dia pengen nguji itu doang. Karena solusinya dia itu adalah jualan sepatu online. Repotnya kalau orang beli sepatu online itu kayak gimana? Ukuran kan? Ukuran kaki kan? Ada nggak orang mau beli sepatu online ya gitu. Ya udah kita tes aja. Buat websitenya, pakai fotonya, ada yang mau beli apa enggak gitu. Yang kedua adalah ketika orang beli itu proses yang harusnya berjalan itu sesuai nggak dengan bayangannya kita. So the whole idea of MVP is semata-mata kita ingin menguji hipotesa kita. Menurut gue sih orang mau beli sepatu online. Menurut gue sih kita bisa nih memproses permintaan sampai kemudian kita bisa deliver. Hipotesanya begitu. Tapi satu-satunya cara gue bisa memastikan hipotesa gue bener apa enggak, ya gue uji dong. Cara ngujinya gimana? Pakai MVP. Ya. Jadi ini paradigma ini dulu teman-teman tolong dipahami ya. MVP itu tujuannya bukan untuk menunjukkan ke orang-orang complete idenya kalian. Bukan untuk impressing people, membuat impresi betapa kerennya ide kalian. Not at all. Tujuannya semata-mata hanya untuk teman-teman bisa belajar apakah solusi kunci yang teman-teman tawarin itu memang benar-benar works. Orang mau pakai nggak? Orang mau main nggak ke sana? Ya. Jadi pertanyaannya kembali kepada yang tadi ya. Itu aku udah jelasin dulu di awal. Pertanyaannya gimana cara kita memilih tadi ya, Dava ya? Caranya gini. Dari semua yang aku share ini deh, balik lagi ke sini. Jadi kan ini kan punya kamu yang metaverse yang dipitchingkan kan, itu kan lengkap ya. Maka pertanyaannya gini, lihat ke activity sini. Activity apa yang itu kunci, yang itu bisa mewakili gagasan besar dari metaverse yang kamu pengen buat. Balik lagi, aku pengen membuat kampus metaverse. Oke, sebenarnya problem apa yang kamu ingin selesaikan sih dengan membuat kampus itu? Problem orang yang suka bosen kalau dengerin kuliah. Solusinya apa? Gue buat kampus yang sangat interaktif, yang bisa menghadirkan ilmu itu
ke dalam kelas, bukannya orang diajarin semata-mata pakai video. Oh gitu ya. Berarti kan solusi kuncinya, activity kuncinya yang menjadi solusi utamanya adalah ruang kelas yang interaktif di mana ilmu itu mewujud di depannya. Dia kalau misalnya belajar tentang Perang Dunia Kedua, ya di kelas itu muncullah orang-orang dari Perang Dunia Kedua gitu misalnya. Nah itu kan fitur kuncinya. Ya udah itu aja dibuatin MVP-nya. Nggak usah ada kantin, nggak usah ada tempat olahraga, nggak usah ada beragam jenis kelas, ada lab ini, nggak usah. Itu aja satu. Kenapa? Karena esensinya sebenarnya yang kita pengen tawarin sebagai solusi ya itu. Nah gitu. Ya. Nah, jadi cara milihnya adalah lihat dari semua activity yang ada di dalam metaverse kalian, mana yang jadi activity kuncinya, yang itu menjadi solusi yang fundamental yang teman-teman tawarin untuk menyelesaikan masalahnya. Itu dijadikan MVP. Nah, baru kalian nanti mikir nih, kalau activity-nya itu yang gue pengen buatin MVP, berarti actors and roles-nya mana aja. Nggak semua yang kemarin kalian list akan kepake kan. Karena kan activity-nya spesifik. Jadi cuman sebagian aja di sini diambil. Governance-nya juga sebagian aja. Oh berarti kalau gitu space-nya nggak usah semuanya dibangun, cukup yang sesuai dengan kebutuhannya aja. 3D objeknya juga nggak usah semuanya dibuat, seperti yang waktu di pitching kemarin. Hanya yang memang dibutuhkan aja untuk activity itu. Nah gitu caranya. Ya, mudah-mudahan jawab ya Dava ya. Oke, izin recap, Coach. Berarti kita yang pertama tadi menentukan hipotesa atau asumsi dari produk kita dulu ya. Mana yang kita uji ke market, dan yang kedua berarti kita coba tentukan aktivitas dari aktivitas kuncinya ya, dari aktivitas yang terdapat di metaverse tadi. Kamu suaranya kok hilang-hilang ya Dava ya? Atau dari saya udah hilang? Suaranya ya mendep. Yang hilang. Oh iya, saya ulangi lagi ya, Coach. Berarti di awal kita menentukan asumsi dan hipotesa terlebih dahulu ya terkait apa yang ingin kita tes ke market sebenarnya. Yang kedua, kita coba menentukan key activities berdasarkan activity yang telah kita tentukan di metaverse building canvas-nya ya. Kemudian kita menentukan aktor dan segala macam yang ingin kita letakkan di MVP kita ke depannya. Begitu ya, Coach? Ya, mungkin supaya lebih mudah yang pertama itu tadi gini aja. Solusi apa sih yang paling fundamental yang kamu ingin hadirkan untuk menyelesaikan masalahnya si customers kamu. Jadi kalau canvas itu ke yang tengahnya itu. Ya. Solusinya kayak gimana? Nah, solusi itu kan akan berujung kepada activity-nya kan? Oh, karena solusinya adalah menghadirkan ilmu itu langsung dirasain oleh mahasiswa. Berarti aktivitinya apa? Ya aktivitinya di kelas berinteraksi dengan hologram-hologram yang ada di sana misalnya. Ya udah, baru kemudian aktornya siapa aja yang harus ada gitu. Baru nanti space-nya kayak gimana, objeknya kayak gimana gitu. Jadi berangkatnya adalah metaverse yang kamu buat yang grandeur gede itu sebenarnya intinya itu bentuk solusi yang kamu ingin hadirkan itu apa sih? Nah, dari itu baru kemudian kamu tetapkan kalau gitu activity kuncinya apa gitu. Jadi aku ingin menghindari tadi kan pakai menentukan hipotesa. Kalau hipotesa kebanyakan nanti. Hipotesa itu kan bisa 9 nanti hipotesanya kan. Nanti malah ribet kamu. Pokoknya intinya itu solusi kuncinya tuh apa sih sebenarnya yang kalian ingin buat melalui metaverse itu sehingga problemnya solve. Nah, habis itu ketahuan, oh sebenarnya gue pengen buat ini nih solusinya. Nah, tinggal tetapkan activity apa yang itu sangat fundamental yang harus ada sehingga solusi itu bisa di-deliver walaupun masih sangat sederhana. Nah, ketemulah activity-nya. Baru yang lain-lain nyambung, seperti yang kamu bilang tadi. Gitu, Pak. Oke? Thank you. Yang lain? Oke, Nuji ya. Oke, izin bertanya Coach, untuk menjual 3D objeknya itu berarti kita akan menjualnya di sandbox market, di NFT market. Apakah kita nanti harus membuat e-walletnya seperti MetaMask dan lainnya? Dan pertanyaan keduanya kan kita ini menjual 3D objeknya gitu, bukan metaverse-nya. Dan kalau misalkan kita menjual, itu kita akan menjual si 3D objeknya tunggal gitu, tidak metaverse secara keseluruhannya, tidak ada governance atau activity di dalamnya. Kita hanya menjual objeknya tersebut. Dan ketika kita membuat metaverse yang sebelumnya, misalkan si objek tersebut tuh tidak ada uniknya gitu untuk dijual, karena yang dijual itu saya lihat di sandbox market hanya berfungsi sebagai entertain saja gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan
objek yang kita buat itu hanya hanya bentuk dari entertain metaverse dari kitanya, bukan dari apa ya, konsep awal yang telah kita buat itu bagaimana ya? Pertama-tama adalah nanti 3D objeknya itu karena dibuatnya di Roblox, jualannya hanya di Roblox Marketplace ya. Jadi kita nggak akan jualan di Sandbox. Karena kan itu kan platform yang berbeda. Maka nggak perlu buat e-wallet, ya kita asal punya Robux saja lah gitu. Jadi beli Robuxnya aja. Atau sebenarnya lebih tepatnya Anda akan dapat Robux gitu. Karena kan jualannya kan dalam Robux. Ya. Jadi kita simplifikasi. Karena tujuan jualan itu lebih kepada memberikan mendorong teman-teman supaya menciptakan sesuatu yang memang punya value sehingga orang mau beli. Nah, yang kedua yang kamu sampaikan tadi itu bagus tuh. Jadi kalau seandainya gue buat 3D objek itu berdasarkan MVP-nya gue, takutnya itu kan nggak bagus gitu. Nanti nggak ada yang mau beli lagi gitu ya. Ya, itu tuh bagus tuh pertanyaannya. Maka ya kalau bisa punya 1 atau 2 3D objek yang itu bagus lah gitu. Lo buatnya sehingga ada peluang untuk nanti dibeli orang gitu. Ya. Nah, sebisa mungkin 3D objek yang dibuat itu tetap yang masih nyambung dengan metaverse kalian. Misalnya contohnya gini, kalian bisa jual skin kan. Skinnya avatar kan. Jadi misalnya kayak aku buat laboratorium, ya udah buat baju skin laboratorium aja gitu. Siapa tahu ada orang di luar sana yang orang laboratorium nyariin skin laboratorium kagak ada, itu kalian yang jual kan gitu. Skinnya apa? Adventurer kayak Indiana Jones gitu. Ternyata misalnya metaverse kalian gitu kan di hutan. Ya sekaligus aja buat skin kayak gaya Indiana Jones gitu. Bagus kalian aja buat skinsnya gitu. Siapa tahu ada yang mau beli kan gitu. Gitu sih. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Lanjut. Oke, selanjutnya Setiana. Maaf, Kak, izin tanya. Nanti kan kata Kakak kalau misalnya habis diajarin create 3D object itu pasti ada assignment-assignment ya, Kak. Nah, itu assignment-assignment-nya itu ditujukan untuk individu atau per squad gitu, Kak. Soalnya di squad aku tuh ada salah satu yang bermasalah sama laptopnya gitu, Kak. Kayaknya katanya nggak bisa. Ya, assignment-nya barangkali Kakak ada solusi gitu buat misalnya, oh iya, kalau misalnya bikin 3D objeknya harus di Roblox Kakak, atau ada opsi lain gitu Kak selain Roblox? Soalnya agak berat gitu Kak. Iya. Jawaban pertama dulu ya. Yang pertama itu assignment-nya untuk tim, ya, untuk squad. Nah, tetapi squad-nya harus kerja bersama. Jangan untuk squad tapi kemudian ngerjain cuma 1 orang doang, yang 4 nganggur gitu ya. Jadi nanti kan kalian akan bagi-bagi tugas ya. Maka para mentor kalian itu nanti yang akan membantu memastikan nih bahwa semua orang punya kontribusi gitu. Nah, misalnya nih membuat 3D objeknya agak berat, ya udah deh misalnya ditugaskan ke orang yang laptopnya kuat khusus buat 3D objeknya. Yang lain apa? Yang ngebuat sketsanya, ngedesain yang lain gitu. Intinya adalah di anggota squad kamu ada 5 orang, semuanya harus kerja. Ya. Nah, kerjanya apa diputuskan sendiri nanti. Yang suka buat 3D objek ya buat 3D objek gitu. Yang sebenarnya sih gini, saya berharap semuanya paling nggak pernah nyobain buat 3D objek. Pernah buat skin untuk avatar gitu ya. Walaupun nggak bagus, yang penting nyobain. Oh, kayak gini ya gitu ya. Ya, tapi nanti mungkin pada akhirnya yang paling banyak ngerjain 3D objek adalah orang-orang yang laptopnya kuat, kedua memang dia sukanya itu. Boleh. Tapi yang lain jangan nganggur. Yang lain apa? Ya gue buatin ini deh 3D objeknya, gue buatin dulu sketsanya, nanti lo tinggal 3D-in misalnya gitu. Ya, kayak gitu juga bisa. Nah, kaitannya sama laptop, kalau misalnya di kampusnya teman-teman itu ada lab komputer, saran saya sih pakai lab komputer di kampus aja. Ya. Atau pinjam punya teman. Terus emang Roblox itu sebenarnya gini, dibandingkan kayak Decentraland atau Sandbox, Roblox tetap lebih ringan. Ya, jadi dibandingkan alternatif yang lain, Roblox tetap lebih ringan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Roblox ekosistemnya udah ada ya, simple. Jadi itu sebabnya kenapa kita pakai Roblox. Walaupun tetap ada minimum spek komputernya. Nah, jadi yang tidak memenuhi minimum spek, saran sekali lagi cari komputer di kampus atau pinjam komputer di temennya yang lain.
Ya, worst case scenario ya Anda yang ngedesain aja, yang ngebuatin di komputer orang lain ya. Oke. Kemudian ada nggak sih yang lain? Nanti teman-teman juga akan belajar pakai Blender nantinya. Ya mudah-mudahan sempat. Rencananya sih teman-teman belajar Blender. Blender itu juga untuk membuat 3D object. Nanti dari Blender bisa diimport ke Roblox. Ya, tapi tetap juga Blender juga tetap memerlukan computing powers. Ya. Itu jawabannya. Ya, jadi silakan nanti dibicarakan sama mentornya aja kalau memang ada isu terkait dengan laptopnya dan lain sebagainya. Intinya yang penting semua orang kontribusi aja di dalam satu squad. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Ini angkat tangan nggak habis-habis nih. Ini nambah-nambah terus, Coach. Ya. Ada Irawan, silakan Irawan. Baik, terima kasih Coach. Tadi sebenarnya sudah terjawab di media, jadi saya. Alhamdulillah. Oke, makasih. Ya, next. Saran kan MVP kita nanti step by step. Nah, apakah sebaiknya kita fokus kerjain dulu MVP baru dapat feedback customer dan mentor, atau sebaiknya kita fokus atau sebaiknya kita mengerjakan MVP step by step. Nah, setelah itu kita dapat feedback customer dan mentor, kita menyelesaikannya pada MVP kita. Mana lebih baik, lebih bagusnya. Oke. Kalau Anda mendesain MVP nggak perlu libatkan customer. Ya, saran saya sih nanti ada pertemuan dengan para mentor, udahlah buat MVP-nya bareng sama mentor aja. Ya. Oke. Jawab, ngasih Coach. Ya, jadi bisa langsung dapat feedback on the spot dari mentornya ya. Oke. Makasih, lanjut. Oke, Mirza. Yuk, Arham Mirza. Arham Mirza. Masih di mute. Oke, next Rifki dulu, Rifki. Silakan Rifki. Ya, izin bertanya Pak Indra, gini, saya juga dari Project MPKM sebelumnya juga pakai MVP. Nah, justru saya pengen bertanya seperti ini. Saya lebih penasaran kalau seandainya membuat sebuah project kayak buat startup kayak gini, metaverse gini, kalau kita nggak pakai MVP, langsung buat produk yang langsung jadi, tapi memang cepet karena SDM-nya misalkan pada hebat semua gitu, yang biasanya mungkin 3 bulan buat MVP, ini 3 bulan bisa launching produk langsung. Itu efeknya seperti apa? Kalau misalkan kita buat produk langsung. Efeknya kamu ngambil resiko membuat sesuatu yang ternyata itu nggak works. Udah kadung capek. Jadi mendingan kalau orangnya hebat semua, kamu buat MVP 3 hari, jangan 3 bulan. Ya. Jadi daripada maksain ngebuat produk jadi dalam 3 bulan, mendingan kamu buat MVP dalam 3 hari. Sehingga dalam 3 hari itu kamu bisa belajar banyak tuh. Mana yang works, mana yang enggak, feedbacknya gimana. Habis itu kamu buat MVP versi kedua. Ya, seminggu kali ini. Ya, karena orang hebat semua tuh. Rilis lagi MVP-nya, cek lagi, dapat feedback lagi. Buat MVP versi ketiga. Ya. Selama seminggu lagi. Sehingga dalam 2 bulan kamu akan punya final product yang itu udah tervalidasi. Itu yang paling benar dan paling bagus. Dan paling memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan kamu gak sabar, pokoknya pengen segera buat yang paling keren, bagus, sesuai dengan imajinasi kamu sendiri. Karena apa yang menurut kamu bagus, belum tentu customer bilang itu bagus. Ya, mendingan buat MVP aja. Buat MVP, itu juga MVP 2 sama 3 itu berarti hasil apa namanya? Hasil feedback dari user atau memang apa namanya? Fiturnya itu ditambah, kayak misalkan udah MVP 1 kan dasarnya itu udah dibuat. Terus mungkin MVP 2 tuh maksudnya Pak Indra itu menambah fitur atau hasil feedback dari user. Dua-duanya. Kalau ternyata pada saat MVP 1 itu kan kamu kan fitur paling dasar dulu kan ya. Ternyata fitur paling dasar aja ternyata itu nggak oke gitu. Ya berarti kamu benerin dulu fitur dasarnya. Keluar MVP 2 yang fitur dasarnya lebih oke. Begitu udah kecek, ternyata
fitur dasarnya itu di MVP 2 langsung, wah ini udah bener nih, udah bagus nih. Nah, berarti di MVP 3 tambah fiturnya, dicek lagi. Nah, habis itu benerin lagi, habis itu tambah lagi, terus sampai kemudian jadi lengkap di ujung. Intinya Oke, adalah jangan nambahin fitur sebelum fitur yang utamanya bener dulu. Maka revisi berkali-kali dulu sampai fitur basicnya ini udah bener, baru kemudian kita tambahin fitur berikutnya, tes lagi. Pastikan fitur berikutnya ini memang benar-benar dibutuhkan, memang cocok, begitu udah kekunci, oke, baru tambahin fitur lagi, iterasi lagi gitu. Oke, paham. Siap. Terima kasih, Pak Indra. Sama-sama. Ada 2 lagi, Coach. Arham Mirza, silakan. Halo, jadi mau tanya Coach terkait next fase ini. Jadi kan kita kan nanti fasenya itu bakal belajar, ikut pelatihan, sambil bangun metaverse kita yang mana itu versi MVP. Apakah nanti ada fase di mana kita tuh nggak ada pelatihan lagi, jadi kita bakal fokus untuk bangun metaverse kita? Itu ada nggak? Apa Nggak ada. Nggak ada. Jadi modelnya kita itu bukannya kamu diajarin dulu, habis itu setelah itu baru jalanin projectnya. Kalau kita kan pendekatannya agile ya. Agile education itu adalah kamu dikasih dikit dulu, jalanin dulu sampai jadi. Kasih lagi berikutnya, jalanin lagi gitu. Jadi along the way kamu sebenarnya nyicil ngebangun metaverse kamu. Makanya di depan kamu mendesain dulu MVP-nya kayak gimana tuh jadi penting, supaya pas diajarin nanti ngebuat 3D object, langsung kamu praktek buat 3D object untuk metaverse kamu gitu. Nanti diajarin lagi untuk NPC, nanti kamu buat NPC untuk metaverse kamu, terus gitu. Sampai lecture yang terakhir, kamu tinggal ujungnya doang. Ngunci metaverse sampai jadi gitu. Jadi modelnya bukan diajarin dulu, habis itu baru suruh buat project gitu. Kalau di kampus kebanyakan modelnya begitu, maka skripsi ditaruhnya di belakang. Ya, kalau saya nggak setuju, nanti saya mau buat kampus modelnya nggak begitu. Dari semester 1 kamu harus sudah punya karya yang laku dijual. Gitu. Jadi kalau kamu kuliah di kampus saya nanti semester 1 kamu punya duit. Gitu. Nggak perlu nunggu lulus dulu baru bisa cari duit, enggak gitu. Jadi setelah lulus tuh duitnya lebih banyak dibandingkan kalau orang kan lulus kan udah ngabisin duit banyak gitu ya. Kalau ini enggak gitu. Lo lulus sudah punya banyak duit gitu. Ya, kita coba gitu aja gayanya. Ya. Oke, thank you Coach. Ya. Menarik nih kampusnya. Oke, next. Terakhir ya, Wildan. Hadi, silakan Wildan. Oke, thank you Kak Yayan. Coach izin bertanya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, jika kita lihat nanti kembali ke metaverse squad kita yang kita buat, ternyata yang kita tawarkan itu adalah jasa gitu, bukan fiturnya itu jasa, bukan objek. Nah, lalu apa yang bisa kita jual di Roblox Studio gitu, Coach? Nah, yang kedua, tadi misalnya mobil sport. Mobil sport itu di Roblox Studio itu memang udah ada template-nya juga gitu. Nah, apakah kita boleh pakai template atau memang kita di-challenge buat MPV-nya itu pada squad kita gitu, Coach? Terima Oke. kasih. Yang kedua dulu aku jawab ya. Karena kita mau belajar gimana ngebuat 3D object, ya pastinya kita akan men-challenge teman-teman semuanya untuk start dari nol ya. Bahwa nanti begini nih, kan yang penting kamu udah bisa buktikan bahwa gue bisa kok nih ngebuat mobil gitu ya. Dari nol nih, nggak pakai template aja gitu. Oh ya sudah, kamu udah bisa. Dan aku pengen buat mobil yang lain, Coach. Tapi aku pakai template aja boleh nggak? Ya boleh lah gitu. Tapi gini, yang nggak boleh adalah gini. Gue diajarin cara ngebuat mobil, 3D mobil dari awal, tapi gue mencari gampangnya aja. Udah gue pakai template aja gitu. Kan berarti kan, nah lu apa buktinya lu udah bener-bener bisa ngebuat mobil dari awal gitu. Ya. Jadi itu sih sebenarnya tujuannya. Kalau tujuan awal adalah supaya ngajarin supaya kita bisa ngebuat satu objek dari nol. Nanti untuk melengkapi metaverse teman-teman supaya cepat aja, sisanya dipakein template yang ada juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang pertama tadi kaitannya kalau misalnya servis kayak gimana? Aku agak bingung deh. Boleh jelasin nggak? Yang kamu maksud bahwa kamu jualnya servis tuh kayak gimana itu? Nah, misalkan kita ini kan fiturnya ini menawarkan NFT gitu, Coach. Lalu
apa ya yang kita bisa jual tersebut, coach gitu. Apakah objek-objek lain yang misalnya nih sebuah ruangan gitu, terus ada kursi atau objek-objek yang dipakai untuk metaverse kita, apakah kita bisa buat itu tersebut atau kita fokus ke fitur yang akan kita gunakan untuk menjual di misi kedua ini, coach, gitu, coach. Semoga tergambarkan. Jadi layanannya kamu akan memberikan layanan apa? Membuatin NFT gitu ya? Layanannya ini pameran gitu, coach, pameran virtual metaverse gitu. Tapi kan itu fiturnya tuh menggunakan NFT. Lalu apa yang bisa kita jual melalui NFT tersebut objeknya gitu. Oke. Sebenarnya saya nggak tahu ya kalau NFT itu bisa dijual di robot marketplace nggak ya? Kalau itu bisa kan kamu bisa jualin itu ya. Kalau nggak bisa ya buat versi yang non NFT-nya gitu. Intinya sih sebenarnya gini ya. Apapun 3D object sebenarnya nggak harus 3D object ya. Skin itu juga boleh kok. Ya. Jadi aksesoris yang nanti kalung gitu kan, topi dan sebagainya yang biasa dipakai di avatar itu kan boleh sebenarnya. Ya. Jadi apapun yang kamu buat di dalam MVP metaverse kamu itu kamu jualin aja, siapa tahu ada yang mau beli gitu. Ya, siapa tahu yang dibeli skinnya, siapa tahu yang dibeli topinya, siapa tahu yang dibeli nanti kursinya gitu aja sih sebenarnya. Ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mengajak teman-teman semuanya supaya memahami bahwa di dalam metaverse itu ada ekonomi yang bisa berputar gitu. Dan sekaligus ngecek bahwa memang barang gue itu punya value, buktinya ada yang beli. Cuman itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi mungkin jangan terlalu dipikir pusing lah gitu. Pokoknya apapun yang lo buat nanti di sana, buatnya sebagus mungkin, habis itu lo taruh aja semua barang-barang itu di marketplace gitu. Oke, coach, baik. Ya. Karena yang lebih penting MVP-nya itu nanti dipakai orang, itu sih yang lebih penting sih. Ya. Oke. Thank you so much. Kayaknya udah habis ya Yan ya, pertanyaan ya Yan ya. Udah, coach. Oke, kalau gitu makasih banget teman-teman semuanya. Saya akhiri, nanti Kak Yayan yang akan menyampaikan pertemuan berikutnya dengan mentor untuk menyusun MVP ya. Nah teman-teman semuanya tadi ada, kalau boleh nggak kita susun MVP dulu baru kita nanti minta feedback ke mentor. Boleh banget ya. Kalian mau ketemu dulu nih udah nggak sabar pengen buat MVP, silakan. Ke mentor nanti udah ada sesuatu yang bisa ditunjukkan, itu juga bagus. Tapi kalau teman-teman pengen, udahlah kita buat MVP-nya bareng-bareng mentor aja, itu juga boleh gitu ya. Oke, dari saya segitu aja. Makasih teman-teman semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Good luck ya di fase 2 ini. Bye-bye. Thank you, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, coach. coach. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, coach. Terima kasih, coach. Jangan. Kak Yeyen, maaf di unmute Kak, suaranya nggak kedengeran. Oh iya ya, dari tadi dong ya. Walah. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya sudah join. Hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan misi dan juga journey dari Mas Indrawan Nugroho ya. Semoga teman-teman lebih clear dan juga lebih semangat untuk menyongsong tuh bahasa lama banget ya, untuk masuk ke fase kedua gitu. Oke. Nah, nanti untuk teknisnya kemarin sudah kita infokan ya bahwa teman-teman nanti akan dibagi ke dalam klaster. Lalu nanti untuk pertemuan dengan mentor untuk diskusi MVP, silakan nanti menunggu jadwal dari mentornya ya, antara hari Kamis ataupun hari Jumat. Kalau teman-teman mau diskusi langsung malam ini untuk ngomongin MVP-nya dengan teman-teman squad-nya, silahkan bisa dimulai atau nanti langsung bareng sama mentornya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan Kak terkait teknis untuk fase kedua? Ada yang bertanya lagi? Oh, Franklin dari tadi saya lihat gayanya ganti-ganti mulu nih ya, udah gini. Semangat banget. Aman teman-teman?
Oke, Rifki ya, silakan Rifki. Kamu nanya kalau untuk versi Blender kan versi berapa ya? Versi Blender, oke nanti kita infoin ya. Oke, Buat oke. teman-teman siap buat downloadnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah clear? Jelas teman-teman semuanya? Sudah ready ya? Oke, sebelum kita tutup, kita foto-foto dulu yuk. Kak Rahmi kah yang bisa bantu? Oke. Oke. Ayo on cam, Kak Gabriel, Kak Wahyu. Oke, sambil nunggu yang lain on cam, aku foto dulu ya. Yang dari depan. Yuk. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Nah, karena kalian nggak tahu di mana, senyum aja terus ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Kak Natali senyumnya manis banget. 1, 2, 3. Oke. Masih ada di terakhir 1, 2, 3. Oke. Thank you. Gaya terbanyak gini dan gini ya. Thank you, Kak. Oke, makasih teman-teman semuanya sudah hadir di sesi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak Indra. Makasih Kak Yeye. Terima Makasih kasih Kak ya. Indra. Makasih Kak Yeye. Makasih Kak Rahmini.